Tema kita pagi ini tentang masjid yang dirindukan. Dan di Masjid At-Thohir ini sudah hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nur dari Cilodong. Ya, di sebelah kiri saya ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Istiqomah dari Sukatani. Assalamualaikum ibu-ibu. Dan sudah hadir juga Ustadz Solmed yang selalu memberikan pencerahan kepada kita setiap paginya. Nah, sebelum saya berikan kesempatan ibu-ibu bertanya, ini ada beberapa artikel, satu artikel aja deh saya bacakan dulu. Ini cerita haru tentang tukang beca yang sumbangkan semua uangnya ke Masjid Jogokarian. Seorang tukang beca yang memberi sumbangan kepada Masjid Jogokarian di Yogyakarta baru-baru ini menuai sorotan publik. Sebab ia menyumbangkan seluruh uangnya dengan alasan yang cukup haru. Diceritakan alasannya tukang beca tersebut setiap hari memang menarik penumpang di daerah situ yang notabene cukup jauh dari rumahnya. Karenanya ia sangat terbantu dengan kehadiran masjid yang bisa jadi tempat membersihkan diri. Ia menyumbangkan uang 300.000 dari uang BLT. Kemudian karena dia diperbolehkan bersuci serta sholat berjamaah di masjid tersebut, tukang beca ini merasa memiliki masjid dan keinginannya untuk menyumbangkan uangnya. Masya Allah, ini keutamaan sedekah masjid itu sebenarnya seperti apa sih Ustadz? Sampai ada seorang tukang beca yang rela ngasih uang semua BLT-nya buat masjid. Iya, ini satu informasi yang sangat-sangat manfaat, berita yang manfaat udah. Kenapa? Jadi motivasi buat kita semua yang punya kemampuan dibandingkan tukang becak tadi yang mungkin penghasilannya pas-pasan. Ya kita juga mungkin pas-pasan juga udah. Ya. Pas mau beli rumah pas. Pas ada. Pas mau beli mobil pas ada juga. Pas mau beli motor pas. Alhamdulillah semua serba pas. Saya Kurang juga kagak, gitu lebih tuh. Kagak. Saya gitu. Gitu juga. Istri minta beliin kalung pas. Istri minta beliin jilbab yang mahal, pas. Artinya nggak kegedean. Lewat. Pas. Itu kayak kuis pas. Ya. Informasi ini jadi uswah, jadi contoh buat kita semua. Tukang beca yang tahulah kayak apa, pekerjaannya capek lelah tapi penghasilannya tidak seberapa, masih mau membangun masjid, masih mau membantu masjid, masih mau menyumbangkan uangnya ke masjid. Bisa jadi karena terima kasihnya tadi udah kepada masjid yang sudah mengantarkan rezeki buat dia. Jamaahnya yang ramai, jamaahnya yang banyak atas pengelolaan masjid. Sehingga dia merasa bahwa penumpang-penumpang yang naik becaknya ini rata-rata orang yang mau ke masjid. Akhirnya dia sumbangkan. Nah kalau bicara soal fadilah keutamaan, Masya Allah. Man bana masjidan lillah, siapa orang yang membangun masjid atau membantu pembangunan masjid lillah karena Allah Subhanahu wa taala, banallah lahu fil jannah mislah. Dia akan dibangunkan oleh Allah bangunan istana istilahnya mah, ya. Sebagaimana dia membangun masjid saat di dunia, di surga Allah bangunkan rumah istana baginya. Bayangkan kita kalau mau bangun istana udah butuh berapa miliar, butuh berapa ratus miliar kalau gede. Cukup dari uang yang kita miliki, bantu pembangunan masjid. Kalau nggak bisa bangun penuh, ikut andil, mungkin beli semennya, mungkin beli gentengnya, mungkin beli atapnya. Itu sudah menjadi catatan dari Allah bahwa kita berhak mendapatkan istana rumah yang megah, mewah nanti di surga. Kalau masjid ini ya, yang saya dengar ini yang bangun Pak Erick Thohir. Betul, udah. Tapi beliau pengen amal jariahnya ini ngalir ke orang tuanya, buat orang tuanya kayak ngehadiahin. Emang itu bisa, Ustaz? Nah, itu juga salah satu manfaat yang kedua, bahwa di antara ya anak Adam yang amalnya terputus tapi buat yang udah wafat masih nyambung. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh illa min salasin, kecuali 3. Di antaranya sedekahun jariyah, sedekah yang dialirkan lewat kebaikan-kebaikan. Masjid dibangun, ada yang sholat,
ada yang ngaji, ada yang belajar, ada yang cari ilmu, ada yang bikin acara syuting begini. Insya Allah kita dapat pahala. Yang sholat dapat pahala, yang bikin kebaikan dapat pahala, yang buat kajian dapat pahala. Itu orang yang bersedekah untuk dirinya dan untuk atas nama siapa yang ingin dia hadiahkan pun mendapatkan pahala. Sebab dulu Nabi ketika ada orang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya punya ibu, tapi ibu saya udah meninggal. Andai ibu saya masih hidup, saya yakin dia mau banget sedekah. Sedekah apa ya Rasul?" Kata Rasul, sedekah air. Bikin sumur, ngalir terus tuh kebaikan dari sumur. Nah ini juga bisa menjadi permisalan bahwa dengan kita membangun sesuatu yang berguna, sesuatu yang manfaat, yang kita atas namakan untuk almarhum almarhumah, Allah akan alirkan pahala itu, kebaikan itu dari tempat yang kita bangun. Oke, baik.